Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim pada bagian video yang ke-14 insyaallah ya. Pada video sebelumnya di bagian ke-13 kita saat itu sudah membahas sampai di aqlil ta'amaka kay tahza bihi saharan in syi'ta ya sahibi an tablughal kamala. Ini adalah sebuah syair ya, masih sebuah syair tentang bagaimana kita diperintahkan untuk menyedikitkan ya, mengurangi porsi makanan kita agar kita bisa terjaga atau bisa bangun di malam hari. Baik, kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man ashara nafsahu bil laili faqad fariha qalbuhu bin nahar. Dan dikatakan bagi siapapun ya, man ashara, bagi siapapun yang terjaga billaili, di malam hari, faqad fariha qalbuhu bin nahar, maka sungguh hatinya akan merasa gembira di siang harinya gitu. Jadi kalau yang bisa bangun malam untuk belajar ya, selain untuk ibadah juga untuk belajar, maka siang harinya dia akan gembira katanya. Wala budda li talibil ilmi, dan menjadi keniscayaan li talibil ilmi bagi orang yang menuntut ilmu, bagi seorang pelajar, minal muwadzabati, dia harus terus menerus ala darsi, dalam mempelajari pelajarannya. Jadi dia harus terus menerus ya. Walaupun misalkan dalam satu hari itu katakanlah hanya 1 jam atau 2 jam untuk belajar, tapi itu dilakukan secara kontinu, setiap hari melakukan hal itu, maka insya Allah akan mendapatkan ilmu ya. Wat takror ya, dan mengulanginya. Fi awwalil laili wa akhirihi, pada awal malam dan akhir malam tuh ya. Jadi misalnya habis sholat isya belajar sampai mungkin jam 9, jam 10, setelah itu ya tidurlah untuk memenuhi hak badan kita, juga untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian wa akhirihi, bangun juga di akhir malam ya. Nah, kita tahulah sepertiga malam terakhir itu juga itu adalah saat-saat yang bagus ya. Selain untuk untuk beribadah, juga untuk belajar. Fa inna ma bainal isya'i wa waqtis sahari waqtun mubarakun. Karena di antara waktu isya dan waktu sahur itu terdapat waktu yang berkah. Itu adalah waktu yang berkah ya, digunakan dengan sebaik-baiknya. Qila fi hadzal ma'na, sesuai dengan makna tersebut diungkapkan, ya talibal ilmi bashir al-wara'a. Wahai para pelajar, tetapilah, jadilah kalian punya sifat wara'. Wajannib an-nauma wahdar asy-syib'a, dan jauhilah tidur serta jauhilah kenyang gitu. Bukan berarti nggak tidur ya, tapi jangan tidur terus. Bukan berarti nggak makan, tapi jangan sampai kekenyangan gitu. Dawim ala darsi la tufariqhu fal ilmu bid darsi qama wartafa'a. Dawamkanlah
terus-meneruslah ala darsi dalam belajar, untuk belajar. Belajar itu harus terus-menerus, continue ya. La tufariqhu. Jangan sampai kamu melalaikannya, jangan sampai kamu meninggalkannya gitu. Fal ilmu, karena sungguhnya ilmu itu bidarsi, dengan belajar, qoma wartafa'a, maka dia akan bisa dicapai dan terus akan bertambah. Jadi jangan dibiasakan belajar langsung satu kali gitu, apalagi mau ulangan ya, satu kali langsung satu malam ya. Ada istilah kita sistem kebut semalam. Itu tidak bagus. Maka belajar itu sedikit demi sedikit setiap hari ya. Dan insya Allah itu yang akan jadi ilmu, karena yang dipelajari, yang kita pelajari hanya dalam satu waktu tertentu, kalau mau ulangan atau dalam kondisi tertentu, maka itu hanya akan bertahan sebentar saja gitu. Wa yaghtanimu ayyamal hadasati wa unfuwanasy syabab. Dan bagi pelajar haruslah mempergunakan ayyamal hadasah, masa mudanya, wa unfuwanasy syabab, dan awal-awal dari masa mudanya. Jadi bagi teman-teman ya, adik-adik, anak-anak sekalian yang masih muda, pergunakan waktu mudanya itu untuk belajar, karena di situ adalah golden age ya, usia-usia emas di situ digunakan, maka insya Allah akan suksesnya pun akan lebih cepat gitu, karena masa mudanya digunakan. Jangan sampai setelah kita nanti usia-usia sudah dewasa, kita menyesal karena kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini juga untuk mengingatkan ya, saya, kita semua ya, siapapun itu. Biqadril kaddi tu'ta ma tarum, faman ramal muna lailan yaqum. Sebesar kesulitanmu, kamu akan diberi atas apa yang kamu cari gitu. Sekali lagi, ini sudah disampaikan sebelumnya bahwa kita akan mencapai derajat ketinggian kesuksesan itu sesuai dengan kesulitan yang kita hadapi gitu. Ya. Jadi kalau kita maunya senang-senang saja gitu, nggak mau merasakan sulitnya belajar, maka nantinya akan nyesel gitu ya, akan nyesel. Makanya di sini kenapa disebut hindarilah tidur atau kebanyakan tidur, hindarilah kebanyakan makan. Karena di situ kita akan belajar bagaimana kita ini harus meninggalkan hal-hal yang memang secara nafsu ya, secara nafsu kita ingin mendapatkan itu, ingin kenyang, perut ingin kenyang, tidur ingin, kadang-kadang ingin terus-terusan tidur, padahal di balik itu semua ada kemalasan yang nanti akan menimbulkan rasa penyesalan di kemudian hari gitu ya. Faman ramal muna lailan yaqum. Ya, bagi siapapun yang menginginkan sebuah keinginan, maka bangunlah di malam hari. Ini topiknya masih tentang bangun malam. Ya, bangun di malam, di awal malam, artinya tidak terlalu cepat tidurnya, dan juga bisa bangun di akhir malam. Wa ayyamil hadasati fagtanimha, dan di masa muda fagtanimha, maka manfaatkanlah. Ala innal hadasata la tadum. Ingatlah innal hadasata, bahwa masa muda itu la tadum, tidak kekal ya. Iya betul, memang masa muda itu tidak kekal. Kita hanya menikmati masa muda mungkin beberapa tahun saja, setelah itu tiba-tiba kita udah merasa ya Allah udah usia 40, udah usia 50, apalagi udah usia 60, kita baru merasakan betapa banyak waktu yang tersia-siakan. Gitu. Baik, itu saja barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya bagaimana pada pelajaran kali ini kita belajar masih tentang bangun di malam hari, ya, pergunakan malam hari dengan sebaik-baiknya.
kemudian kita juga bagaimana meninggalkan hal-hal yang menurut nafsu kita ini harus mendapatkan itu gitu ya. Jadi mengurangi tidur, mengurangi makan gitu. Itu hal-hal yang harus dilakukan oleh para pencari ilmu agar dia bisa mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan banyak ilmu, terutama bagaimana kita menggunakan masa muda agar kita bisa mendapatkan ilmu lebih banyak lagi dan kita tidak menyesal di kelak kemudian hari. Itu saja, barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.